Shalom, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang menjadi keluarga yang diberkati. Mendengar kata berkat, siapa sih yang tidak mau keluarganya diberkati? Nah, kalau boleh antri ya, pasti pengen antri nomor 1. Dan kalau bisa tunjuk jari nih, pasti tunjuk jari paling cepat, paling tinggi bahkan ya, supaya bisa mendapat berkat yang paling cepat. Nah, menurut Bapak, Ibu, dan saudara semua, keluarga yang diberkati itu keluarga yang bagaimana sih? Ada yang berkata, jika keuangannya cukup, bahkan lebih atau sampai berkelimpahan. Jika pekerjaannya mapan dan lancar. Nah, karena berkat tidak hanya bicara soal materi, maka ada yang berkata juga keluarga yang diberkati itu adalah jika anggota keluarga sehat, juga rajin beribadah. Jika anak-anak patuh, pintar, juga hormat pada orang tua. Jika anggota keluarga dapat saling menyayangi, saling support, dan saling mendukung sekalipun dalam persoalan. Pernyataan-pernyataan di atas tidak salah. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya." Satu lagi, firman Tuhan juga berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah." Kata berbahagialah itu dapat juga diterjemahkan menjadi diberkatilah. Jadi, orang atau keluarga yang diberkati adalah mereka yang hidup takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, keluarga yang diberkati dapat didefinisikan keluarga yang dapat mengucap syukur dalam segala hal, serta hidupnya takut akan Tuhan. Saya ulangi, keluarga yang dapat mengucap syukur dalam segala hal serta hidupnya takut akan Tuhan. Mengapa? Karena dapat menyadari setiap orang itu punya berkatnya masing-masing. Entah itu berkat berupa materi, kesehatan, pekerjaan, teman yang baik, anak dan pasangan yang baik, bakat, talenta, dan lain sebagainya. Sehingga tidak membanding-bandingkan berkat yang didapat dengan berkat orang lain, tidak iri dengan kesuksesan atau pencapaian yang didapat oleh keluarga lain, dan tetap atau selalu berjalan dalam kebenaran, yang memiliki kesetiaan, kejujuran, dan bertanggung jawab dalam keluarganya. Itulah mengapa keluarga yang diberkati adalah keluarga yang dapat bersyukur dan hidup selalu takut akan Tuhan. Lalu, hal apa yang perlu dikerjakan agar keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati? Yang pertama adalah selalu mengajarkan firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan perlu diajarkan dan menjadi pedoman bagi keluarga kita? Agar seisi rumah kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, sehingga selalu hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Lalu setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan kehendak Tuhan. Apakah keputusan kita itu baik di pemandangan Tuhan atau tidak? Apakah keputusan yang kita ambil itu dapat menjadi berkat atau tidak? Firman Tuhan yang dibaca, didengar, dan juga diajarkan kepada keluarga kita membuat iman dan keyakinan dalam keluarga bertumbuh,
Sehingga ketika kita memiliki persoalan, kita tidak mudah putus asa dan kita tidak mudah kecewa. Namun kita selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, selalu memohon pertolongan daripada Tuhan. Iman yang bertumbuh membuat kita bisa mempercayakan hidup kita pada Tuhan, sehingga dijawab atau tidak dijawabnya doa kita, dijawab atau tidak dijawabnya pergumulan kita, diberikan atau tidak diberikan apa yang menjadi keinginan kita, tidak akan pernah membuat kita kecewa dan meragukan kekuasaan Tuhan. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu punya maksud yang terbaik bagi hidup kita. Jadi mari jangan jemu-jemu untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak, kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita. Yang kedua adalah menjalankan fungsi, peran, dan kewajiban anggota keluarga masing-masing. Misalnya suami yang dapat mengasihi istri dan anaknya, setia terhadap pasangan, bekerja dengan sungguh-sungguh, mendidik anak dalam ajaran yang sehat, membantu istri mungkin dalam pekerjaan sehari-hari, pekerjaan rumah, lalu bijaksana dalam bersikap dan bertindak, dan lain sebagainya. Istri menjadi istri yang tunduk dan menghormati suami, boleh bekerja jika memang dirasakan perlu, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, mengasihi keluarganya, setia terhadap pasangan, mendidik anak dengan baik, mengelola keuangan dengan baik. Dan tentunya suami atau istri itu juga menjadi teladan terhadap anak-anaknya. Lalu anak ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jika bekerja juga bekerja sungguh-sungguh. Hidupnya juga menjadi teladan buat orang lain, buat keluarganya. Menghormati dan patuh terhadap orang tua. Ikut membantu pekerjaan rumah supaya orang tua lebih ringan dan lain sebagainya. Nah, jadi mari kita belajar bersama-sama untuk menjalankan fungsi dan peran juga kewajiban kita yang sungguh-sungguh di dalam keluarga, agar keluarga kita bisa diberkati, agar kita bisa menumbuhkan rasa pengertian satu dengan yang lain. Rasa sayang itu bertumbuh, ringan, pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan. Semua bisa dilakukan bersama-sama, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah hidup dalam kesabaran, yang artinya sabar ketika menghadapi pasangan kita, yang mungkin pasangan kita itu pemarah atau keras kepala, atau sikap-sikap lain yang kadang membuat kita itu jengkel ya. Tapi kembali lagi, pasangan kita saat ini adalah pilihan kita, yang dimana sejak awal kita sudah mengambil komitmen untuk hidup bersama. Jadi kita harus sabar, membimbing dengan setia supaya dapat bertumbuh bersama-sama. Lalu sabar juga terhadap anak kita yang kadang susah diberitahu, ngeyelan ya, pengen ini dan itu. Tapi sebagai orang tua kita harus memiliki kesabaran terhadap anak. Ya, seperti yang kita tahu fungsi dan peran orang tua yang harus mendidik anak dalam ajaran yang sehat, mendidik anak dengan baik. Bahkan kita harus sabar menantikan pertolongan Tuhan. Bahkan kita bisa sabar menghadapi orang-orang yang sering menyakiti hati kita, atau bahkan
merendahkan hidup kita. Jadi, marilah kita berdoa dan belajar agar kita dapat memiliki hati yang panjang sabar. Nah, hari ini kita diingatkan kembali bagaimana keluarga kita dapat diberkati, yaitu dengan selalu mengajarkan firman Tuhan, menjalankan fungsi, peran, dan kewajiban anggota keluarga masing-masing, serta hidup dalam kesabaran. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.